terkait dengan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru. Ada dua jenis ujian Bapak dan Ibu yang harus Bapak dan Ibu tempuh. Yang pertama adalah ujian tertulis, kemudian ujian kinerja. Ujian tertulis sendiri ada dua jenis subtes Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tes objektif, soalnya pilihan ganda. Kemudian ada tes subjektif, yaitu tes yang bersifat uraian reflektif berbasis kasus. Hanya ada satu soal uraian Bapak dan Ibu, dan itu nanti yang akan Bapak dan Ibu kerjakan di dalam UTBK. Kemudian untuk ujian kinerja, Bapak dan Ibu nanti akan menghadapi dua jenis penilaian, yaitu penilaian perangkat pembelajaran dan penilaian video praktik pembelajaran. Apa saja langkah-langkah yang perlu Bapak dan Ibu tempuh begitu ya untuk bisa dalam proses UKPPG? Yang pertama, Bapak dan Ibu tentu saja melakukan pendaftaran UKPPG. Kemudian setelah mendaftar UKPPG, Bapak dan Ibu bisa langsung melakukan penyusunan untuk dokumen ujian kinerja, yaitu perangkat pembelajaran maupun juga video praktik pembelajaran. Silakan Bapak dan Ibu bisa ambil secepat mungkin begitu ya Bapak dan Ibu, agar nanti pada saat proses unggah dokumen di waktu yang telah ditetapkan, Bapak dan Ibu sudah memiliki dokumen yang akan diunggah. Proses selanjutnya adalah proses unggah dokumen. Bapak Ibu, proses unggah dokumen ini ada rentang waktunya yang harus Bapak dan Ibu patuhi. Jadi Bapak dan Ibu harus mengunggah dokumen pada rentang waktu yang telah ditentukan. Bagaimana jika tidak terunggah pada rentang waktu tersebut? Berarti Bapak dan Ibu dianggap tidak mengikuti ujian kinerja pada periode pelaksanaan UKPPG tersebut. Jadi Bapak dan Ibu harus mengunggah dokumen uji kinerja pada rentang waktu tersebut melalui aplikasi ujian kinerja UKPPG. Jadi sangat disarankan Bapak Ibu untuk menyusun dokumen sedini mungkin, kemudian menyimpannya di dalam satu folder tertentu untuk dipersiapkan agar bisa langsung diunggah sedini mungkin juga melalui aplikasi UKIN UKPPG. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melakukan unggah dokumen begitu ya, Bapak Ibu kami harapkan untuk bisa melaksanakan uji coba untuk pelaksanaan UTBK. Jadi nanti pada prosesnya menjelang pelaksanaan UTBK, Bapak dan Ibu nanti akan dihubungi oleh para pengawas yang akan mendampingi Bapak dan Ibu untuk melaksanakan UTBK. Kalau misalnya belum dihubungi, silakan Bapak dan Ibu bisa akses aplikasi pendaftaran. Di hari-hari menjelang pelaksanaan UTBK nanti, Bapak Ibu bisa melihat siapa yang akan menjadi pengawas Bapak Ibu, nomor handphonenya, grup WhatsApp, dan juga grup Zoom yang akan nanti disampaikan melalui aplikasi pendaftaran. Jadi kalau menjelang pelaksanaan UTBK nanti Bapak Ibu belum dihubungi oleh pengawas, silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi lebih dulu pengawas yang telah ditetapkan untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Jangan lupa Bapak Ibu untuk melakukan uji coba UTBK. Jika pengawas sudah mengatakan Bapak Ibu besok kita melakukan uji coba UTBK, maka diharapkan Bapak dan Ibu segera hadir untuk melakukan uji coba UTBK. Uji coba ini sangat penting Bapak dan Ibu untuk memastikan semua perangkat yang Bapak dan Ibu siapkan bekerja dengan baik, aplikasi terinstal dengan baik Bapak dan Ibu, kemudian Bapak dan Ibu sudah bisa masuk ke dalam aplikasi sehingga nanti pada proses ujian Bapak dan Ibu tidak lagi repot dengan aplikasi yang tidak jalan maupun perangkat yang tidak kompatibel dengan aplikasinya. Jadi nanti pada proses ujian insya Allah semua berjalan dengan lancar, Bapak dan Ibu tinggal mengerjakan ujian dengan tenang dan baik begitu. Kemudian Bapak Ibu setelah pelaksanaan UTBK nanti Bapak dan Ibu penguji yang merupakan dosen maupun guru pamong di setiap LPTK Bapak dan Ibu akan melaksanakan penilaian uji kinerja. Penilaian tersebut nanti akan dilakukan dosen dan guru pamong pada rentang waktu yang telah ditentukan untuk bisa menilai seluruh dokumen yang Bapak dan Ibu sampaikan untuk dinilai melalui aplikasi UKIN UKPPG. Kemudian jika seluruh penilaian sudah masuk Bapak Ibu, kita akan melakukan pengolahan hasil dan selanjutnya terakhir akan dilakukan penetapan kelulusan dan tentu saja penerbitan untuk sertifikat pendidik bagi Bapak dan Ibu semua. Kemudian Bapak Ibu mengulang sedikit dari yang tadi disampaikan oleh Prof. Subanji biar informasinya Bapak dan Ibu paham begitu ya Bapak Ibu terkait dengan ujian tertulis seperti yang tadi disampaikan ada dua jenis subtes Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah tes objektif dan juga tes subjektif.
Kedua tes ini nanti akan dilakukan secara daring domisili Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan ujian di lokasi Bapak dan Ibu berada, bisa di rumah, bisa di tempat tugas Bapak dan Ibu, atau bisa di lokasi-lokasi lain yang mungkin jaringan internetnya memadai, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pelaksanaan untuk tes objektif nanti ada 50 soal seperti yang tadi disampaikan Prof. Banji, ada 15 soal SJT atau Situational Judgment Test, dan ada 35 soal terkait dengan pedagogi, baik itu pedagogi umum maupun pedagogical content knowledge. Waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tes objektif ini adalah 120 menit Bapak dan Ibu. Seperti yang tadi juga disampaikan Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak dan Ibu melaksanakan proses pembelajaran gitu ya dengan baik, sangat teliti, hati-hati gitu, Bapak dan Ibu pasti bisa melaksanakan tes objektif ini. Karena dengan mengerjakan latihan pemahaman dan post-test begitu ya, latihan pemahaman itu Bapak dan Ibu bisa memiliki gambaran terkait dengan soal-soal pedagogical content knowledge. Sementara pada saat Bapak dan Ibu mengerjakan SJT, pada saat Bapak dan Ibu mengerjakan post-test, Bapak dan Ibu itu bisa mengetahui gitu terkait jenis-jenis soal SJT atau situational judgment test itu seperti apa. Kemudian Bapak Ibu untuk tes subjektif ini dilakukan setelah pelaksanaan tes objektif. Jadi Bapak dan Ibu selesai dulu 120 menit mengerjakan tes objektif, kemudian Bapak dan Ibu selesai segera masuk ke dalam subtes kedua yaitu tes subjektif. Tes subjektif ini juga Bapak dan Ibu dilakukan daring domisili setelah melaksanakan tes objektif. Bentuknya ini satu soal uraian Bapak dan Ibu yang perlu Bapak Ibu kerjakan dalam kurun waktu 30 menit. Jadi Bapak Ibu sangat penting bagi Bapak dan Ibu untuk bisa mempelajari terkait dengan cerita reflektif di dalam PMM gitu ya Bapak Ibu dan jurnal pembelajaran. Cerita reflektif dan jurnal pembelajaran ini akan menuntun Bapak dan Ibu untuk bisa mengerjakan dengan baik terkait dengan tes subjektif ini. Kemudian Bapak Ibu, apabila Bapak dan Ibu mengerjakan simulasi ujian atau tryout, Bapak dan Ibu akan memiliki gambaran lebih jauh lagi gitu terkait dengan jenis-jenis soal yang akan Bapak dan Ibu kerjakan gitu pada saat proses UTBK. Di dalam simulasi ujian juga nanti di situ akan disampaikan contoh terkait dengan tes uraian studi kasus ini. Jadi Bapak dan Ibu setidaknya bisa memiliki gambaran begitu studi kasus seperti apa yang akan Bapak dan Ibu tulis nanti pada saat proses pengerjaan tes subjektif. Karena waktunya cuma 30 menit Bapak dan Ibu cukup singkat saya rasa kalau kita harus berpikir kemudian menuangkan ide dan mengetik dalam waktu yang bersamaan dan harus selesai dalam 30 menit begitu ya Bapak Ibu. Jadi perlu dipersiapkan memang selama pada saat masih dalam proses pembelajaran. Kemudian penilaiannya Bapak Ibu nanti untuk tes subjektif, khusus untuk tes subjektif ini nanti akan dilakukan oleh Bapak dan Ibu penguji berbarengan dengan proses penilaian uji kinerja, dokumen uji kinerja.